Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardi Kusuma dari program studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi dari pengolahan citra. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, mengenai pengertian dari citra. Citra merupakan suatu representasi atau gambaran, kemiripan, atau imitasi dari suatu objek. Berdasarkan sifatnya, citra terbagi menjadi dua macam, yaitu citra analog dan citra digital. Citra analog adalah citra yang bersifat kontinu, seperti gambar pada monitor televisi, foto sinar X, lukisan, dan lain sebagainya. Citra digital adalah citra yang dapat diolah melalui komputer. Citra digital ini dapat didefinisikan sebagai X, Y, berukuran M baris dan N kolom, dengan X dan Y sebagai koordinat spasial dan amplitudo F di titik koordinat XY. Dinamakan intensitas atau tingkat keaguan dari citra pada citra tersebut. Lalu ada scalar, array, matrix, dan tensor. Scalar adalah bilangan tunggal dan merupakan contoh tensor dari ordinal. Notasi menyatakan bahwa nilai scalar atau berhuruf kecil adalah elemen dari atau anggota dari himpunan bilangan real. Ini merupakan contoh dari scalar. Lalu ada array. Array merupakan sebuah kumpulan nilai dari data dengan tipe yang sama dan urutan tertentu yang memakai nama yang sama. Lalu matriks. Matriks adalah array persegi panjang yang terdiri dari angka-angka dan merupakan contoh tensor orde 2. Jika yang merupakan bilangan bulat positif, maka matriks tersebut berisi angka dengan baris dan kolom. Lalu tensor. Tensor merupakan entitas yang lebih umum dari satu tensor yang merangkum skalar, vektor, dan matriks. Terkadang perlu sampai baik dari ilmu fisika dan belajar mesin untuk menggunakan tensor dengan urutan yang lebih dari 2. Lalu ada tujuan dari pengolahan citra. Yang pertama yaitu peningkatan citra, yaitu dengan memperbaiki kualitas gambar, dilihat dari aspek radiometrik, yaitu kontras, restorasi citra, transformasi warna, dan aspek geometrik, yaitu berupa rotasi, skala, translasi, dan transformasi geometrik. Lalu restorasi gambar, yaitu memperbaiki atau memulihkan citra ke kondisi semula. Lalu tujuan ketiga ada ekstraksi fitur, yaitu melakukan pembuatan citra ciri atau fitur image yang optimal untuk tujuan analisis. Yang keempat ada kompresi gambar, yaitu melakukan kompresi atau reduksi data untuk tujuan pemindahan data, transmisi data, dan waktu proses data. Lalu di sini ada teknik deteksi tepi dengan Sobel, Robert, Revit, Kenny, dan LOG. Tepi adalah perubahan nilai intensitas derajat keaguan yang mendadak atau besar dalam jarak yang singkat. Tepi biasanya terdapat pada batas antara dua daerah yang berbeda intensitas dengan perubahan yang sangat cepat di dalam citra. Adapun tujuan dari pendeteksi tepi yang pertama itu meningkatkan penampakan garis batas atau objek di dalam citra. Pendeteksian tepi mengekstraksi representasi gambar garis-garis di dalam citra. Pendeteksian tepi berguna dalam mengenali objek di dalam citra atau image recognition. Berikut penjelasan dari metode Sobel. Metode Sobel merupakan salah satu pengembangan metode Robert dengan menggunakan high pass filter atau HPF yang diberi satu angka 0 sebagai penyangga. Algoritma ini termasuk algoritma yang berfungsi sebagai filter image. Metode deteksi tepi Sobel adalah operator yang menggunakan matriks neckboard berukuran 3x3 dengan titik yang sedang diperiksa sebagai titik tengah matriks. Operator Sobel diterapkan dalam dua buah matriks, yaitu matriks yang berukuran n x n yang sama dengan matriks neckboard ukuran 10.
Algoritma deteksi tepi sobel dalam penelitian dapat dilihat video akan dimasukkan ke dalam video source sebagai video asli dan akan diubah menjadi video benar dalam proses compositing untuk ditampilkan dalam nilai 0 dan 1. Lalu ada metode Roberts, yaitu operator pendeteksian tepi dengan berbasis gradien dengan menggunakan dua buah kernel berukuran 2 kali 2 piksel. Operator Roberts mengambil arah diagonal untuk menentukan arah serta mencari perbedaan atau diferensial pada arah horizontal dan perbedaan vertikal dengan ditambahkan proses konversi biner. Itu lalu ada metode Prewitt, yaitu pengembangan metode Roberts dengan menggunakan high pass filter HPF yang diberi satu angka 0 penyangga. Metode Prewitt mengambil prinsip dari fungsi Laplacian, yaitu membangkitkan HPF. Deteksi tepi Prewitt dilakukan secara parsial dengan arah yang berlawanan dengan arah fungsi turunan pertama dan merupakan hasil gabungan dari konvolusi gradien Prewitt arah dengan. Lalu ada metode Kenny, yaitu metode deteksi tepi yang akan menghasilkan tampilan gambar yang berbeda dari semua metode. Karena metode ini menampilkan efek relief di dalamnya. Kelebihan metode Kenny adalah kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan tepi, sehingga tepi yang dihasilkan akan lebih banyak. Deteksi metode ini dapat mendeteksi tepi yang sebenarnya dengan tingkat error minimum dan menghasilkan tepi yang optimal. Lalu ada metode LOG atau Laplacian of Gaussian. Itu dilakukan dengan menentukan bagian tepi citra menggunakan OR B turunan kedua. Operator Laplace menghasilkan kepekaan terhadap noise pada tiap bagian pixel. Lalu ada operasi dasar pengolahan citra dalam level lokal. Yang pertama itu pertengahan pixel. Jadi operasi pertengahan pixel adalah operasi pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu pixel yang melibatkan nilai pixel-pixel tetangganya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap pixel pada umumnya tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terkait dengan pixel tetangga, karena merupakan bagian suatu objek tertentu di dalam citra. Sifat inilah yang kemudian mendasari timbulnya algoritma untuk mengolah setiap pixel citra melalui pixel-pixel tetangga. Lalu ada filter rata. Filter rata atau dapat disebut juga sebagai filter rata-rata adalah suatu teknik dalam operasi dasar pengolah citra yang melakukan filter dengan cara penjumlahan nilai pixel dengan tetangga dari pixel tersebut dan kemudian dilakukan pembagian atas seluruh teknik pencarian rata pada benar. Lalu ada konvolusi, yaitu teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai pixel dengan sejumlah nilai pixel yang sesuai atau berdekatan dengan pixel aslinya. Tetapi dengan adanya konvolusi ini, ukuran dari citra tetap sama dan tidak berubah. Operasi konvolusi dilakukan dengan menggeser konvolusi pixel per pixel. Hasil konvolusi ini disimpan di dalam matriks baru. Lalu ada high pass filter atau HPF adalah filter yang melewatkan sinyal masukan dengan frekuensi yang di atas frekuensi cut off dan melemahkan sinyal masukan dengan frekuensi lebih rendah dari frekuensi cut off atau idealnya tidak ada. HPF biasanya dipakai untuk mencari tepi objek dalam citra atau menajamkan citra. Contohnya ada setting HPF di 10 kHz, maka frekuensi 10 kHz ke atas diloloskan dan sedangkan frekuensi di bawah 10 kHz disaring atau difilter atau ditiadakan. Lalu ada low pass filter, yaitu dapat disebut dengan sebagai pelembutan citra. Pelembutan citra atau image smoothing mempunyai tujuan mengurangi noise pada suatu image. Noise tersebut muncul sebagai akibat dari hasil pensamplingan citra yang tidak bagus. Komponen citra yang berfrekuensi rendah akan diloloskan dan komponen yang mempunyai frekuensi tinggi akan ditahan. Pada operasi konvolusi dua buah fungsi fx dan gx dapat didefinisikan sebagai berikut: hx fx kali gx sama dengan fa gx kurang a dA.
Jadi ini merupakan cara kerja konvolusi dan korelasi serta cara mengatasi border issue. Tanda pointer bintang menyatakan operator konvolusi dan peubah A adalah peubah bantu atau dummy variabel. Gx disebut kernel konvolusi atau kernel penapis filter. Kernel Gx merupakan suatu jendela yang dioperasikan secara bergeser pada sinyal masukan. Jumlah perkalian kedua fungsi pada setiap titik merupakan hasil konvolusi yang dinyatakan dengan keluarannya Hx. Korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dengan skala tertentu. Adapun cara mengatasi border issue. Yang pertama, piksel-piksel pinggiran diabaikan, tidak dikonvolusi. Jadi solusi ini banyak dipakai di dalam pustaka fungsi-fungsi pengolahan citra. Dengan cara seperti ini, maka piksel-piksel pinggir nilainya tetap sama seperti citra asal. Yang kedua yaitu duplikasi elemen citra. Misalnya elemen kolom pertama disalin ke kolom M ditambah 1. Begitu juga sebaliknya. Lalu konvolusi dapat dilakukan terhadap piksel-piksel pinggir tersebut. Yang ketiga, yaitu elemen tandai dengan tanda tanya atau tidak diketahui diasumsikan bernilai 0 atau konstanta yang lain, sehingga konvolusi piksel tersebut dapat dilakukan. Solusi dengan tiga cara di atas atau pendekatan di atas mengasumsikan bagian pinggir citra lebarnya sangat kecil atau hanya 1 piksel relatif dibandingkan dengan ukuran citra, sehingga piksel-piksel pinggir tidak memperlihatkan efek yang kasat mata. Lalu ada intensity transformation dan spatial filtering. Jadi transformasi intensitas diterapkan pada gambar untuk manipulasi kontras atau ambang batas gambar. Hal ini berada dalam domain spasial, yaitu mereka dilakukan langsung pada pixel gambar yang ada. Sebagai lawan dilakukan pada transformasi Fourier gambar. Lalu image enhancement dalam ranah spasial dilakukan dengan memanipulasi secara langsung pixel-pixel di dalam citra. Proses ranah spasial dinotasikan sebagai GXY sama dengan TFXY, di mana FXY adalah gambar input, untuk DXY-nya adalah gambar yang telah diproses, dan T adalah operator F yang didefinisikan sebagai next output dari XY. Lalu ada citra bitmap. Citra bitmap atau disebut juga sebagai pemetaan bit merupakan gambar grafis komputer yang terdiri atas titik yang membentuk baris dan kolom. Citra yang terdiri atas titik dan piksel pada citra raster, citra terdiri atas barisan piksel dan bukan vektor yang memiliki koordinat. Satu titik direpresentasikan oleh satu atau lebih bit data. Makin banyak bit yang digunakan untuk merepresentasikan satu titik, makin banyak warna dan bayangan abu-abu yang dapat bisa digambarkan. Lalu ada histogram citra. Histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari histogram akan didapatkan frekuensi kemunculan nisbi atau relatif dari intensitas dari citra tersebut. Selain itu, histogram juga menunjukkan kecerahan dan kontras dari sebuah citra. Oleh karena itu, histogram dapat digunakan sebagai salah satu metode pengolahan citra yang bekerja secara kualitatif maupun kuantitatif. Lalu normalisasi histogram. Normalisasi histogram seringkali dibutuhkan histogram yang dinormalisasi dengan menggunakan piksel dari sebuah histogram yang telah dinormalisasi. Dapat diketahui, frekuensi kemunculan nisbi atau relatif terdapat pada nilai intensitas yang ada pada citra tersebut. Di dalam pengolahan citra, normalisasi adalah proses untuk mengganti jangkauan nilai intensitas piksel citra. Kegunaannya antara lain perbaikan foto berkontras rendah akibat tekanan sinar yang berlebih. Normalisasi terkadang disebut dalam perentangan kontras atau perentangan histogram. Dari normalisasi ini dapat diketahui kemunculan relatif dari nilai-nilai intensitas di dalam. Lalu ada kontras. Kontras merupakan perbedaan luminance atau warna yang merupakan membuat suatu objek dapat dibedakan.
Dalam transaksi visual di dunia nyata, kontras ditentukan oleh perbedaan warna dan kecerahan objek dan objek lain dalam bidang pandang yang sama. Citra dengan kontras yang rendah berupa citra yang memiliki range nilai intensitas yang sedikit, sedangkan citra dengan kontras yang tinggi merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang lebar. Lalu ada image filtering. Pemfilteran citra atau image filtering adalah salah satu operasi pengolah citra yang digunakan untuk menekan frekuensi tinggi pada citra seperti memperhalus citra tersebut atau menekan frekuensi rendah seperti memperjelas atau mendeteksi tepi pada citra. Tujuan utama dari adanya image filtering yaitu dapat membuat citra tampak lebih baik, tampak lebih jelas untuk dianalisis. Oleh karenanya, pemfilteran citra disebut juga pemfilteran. Pemfilteran citra ini memodifikasi pixel citra berdasarkan transformasi pixel. Lalu ada transformasi Fourier, adalah alat untuk mengubah fungsi dari ranah spasial atau ranah waktu ke dalam ranah frekuensi. Konsep ranah waktu sendiri adalah gelombang bunyi 1D dan ranah spasial atau disebut sebuah citra 2D. Transformasi Fourier balikan merupakan lawan dari transformasi Fourier, di mana transformasi Fourier mengubah fungsi dari ranah frekuensi menjadi ranah spasial atau waktu. Intisari dari transformasi Fourier adalah menguraikan sinyal atau gelombang menjadi sejumlah sinusoida dari berbagai frekuensi yang jumlahnya ekuivalen dengan gelombang asal. Transformasi Fourier dapat diimplementasikan pada fungsi diskrit di mata atau 2D. Caranya adalah dengan melakukan transformasi dalam arah X dengan nilai Y-nya tetap. Kemudian hasilnya akan ditransformasikan kembali ke arah Y. Nah, sekian dari materi pengelolaan citra yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.